Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalil Rizky dari kelas PJKRD Universitas Negeri Makassar. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah metodologi penelitian dasar, di mana pada metodologi penelitian dasar materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu skala, pengukuran, dan instrumen penelitian. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan, yaitu macam-macam skala penelitian. Skala pengukuran merupakan kesempatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas. Kita menuju ke bagian skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis kategorinya atau fungsi bilangan, hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik yang lainnya. Skala nominal adalah skala yang hanya berdasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, tetapi hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Adapun ciri-ciri dari skala nominal adalah, yang pertama, ciri-ciri dari skala nominal yaitu kategori data sifat mutually express atau saling memisah. Yang kedua, kategori data tidak mempunyai aturan yang logis atau bisa sembarang. Hasil perhitungan dan tidak ditemui bilangan pecahan. Angka yang tertera hanya label semata, tidak mempunyai ukuran baru, dan tidak mempunyai nol mutlak. Yang kedua, skala ordinal. Skala ini adalah pengukuran yang mana skala yang digunakan disusun secara runtut dari yang rendah sampai yang lebih tinggi. Adapun ciri-ciri dari skala ordinal antara lain yaitu kategori data saling memisah, kategori data memiliki aturan yang logis, kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. 3. Skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data dengan data yang lain dengan bobot nilai yang sama. Sementara menurut Uhar dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan menjelaskan bahwa skala interval adalah skala pengukuran yang mana jarak satu tingkat dengan yang lain sama. Ciri-ciri dari skala ini menurut Uhar ada 5, yaitu kategori data bersifat saling memisah, dan kategori data memiliki aturan yang logis, hingga
3. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. 4. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. 5. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak punya nilai 0 absolut. Yang keempat, skala rasio. Skala ini adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai 0 mutlak. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. Kita ke macam-macam skala sikap. Skala ini hanya digunakan untuk mengukur sikap, perkembangan ilmu sosiologi dan psikologi yang banyak menggunakan ini untuk khusus mengukur sikap. Beberapa skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian ilustrasi pendidikan dan sosial antara lain: yang pertama, skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Hal ini sudah spesifik dijelaskan oleh peneliti. Yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian, kemudian dijabarkan melalui dimensi-dimensi menjadi sub-variabel, kemudian menjadi indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pernyataan atau pernyataan tadi kemudian direspon dalam bentuk skala Likert yang diungkapkan melalui kata-kata, misalnya setuju, sangat setuju, tidak pasti, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, skala yang kedua yaitu skala Guntama. Skala Guntama menggambarkan dua jawaban yang tegas dan konsisten, yaitu ya, tidak, positif dan negatif, rendah, tinggi, rendah, yakin, tidak yakin, setuju sampai tidak setuju, dan lain-lain. Yang ketiga, semantik diferensial. Skala diferensial digunakan untuk mengatur sikap perbedaan semantik responden untuk menjawab pertanyaan dalam suatu garis kontinum yang bertentangan, yaitu positif negatif. Data diperoleh biasanya data interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok. Skala ini berisikan serangkaian karakteristik dipol atau dua kutub seperti panas dingin, baik buruk, dan lain-lain. Karakteristik bipolar mempunyai 3 dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek. Yang pertama, potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek. Yang kedua, evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak. Yang ketiga, aktivitas, yaitu tingkatan gerak satu objek. Nah, kita menuju ke bagian keempat, yaitu rating scale. Berdasarkan ketiga skala, semua data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Sedangkan rating scale adalah data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Dalam model rating scale, responden tidak akan menjawab dari data kuantitatif yang sudah tersedia, tapi menjawab dengan jawaban kuantitatif. Dengan demikian, rating scale lebih fleksibel, tidak terbatas untuk mengukur sikap saja.
kita menuju ke instrumen penelitian. Dalam penelitian, bidang kependidikan, teknik mengumpulkan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian, data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Menurut Ari Kunto, instrumen penelitian adalah sesuatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Untuk menyusun instrumen, adapun pembahasan kali ini itu penyusunan instrumen latihan. Menurut Nana Sujama, dalam penyusunan instrumen penelitian ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Yang kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, item dalam instrumen penelitian. Yang ketiga, keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, objektivitas, dan lain-lain. Yang keempat, jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas sehingga peneliti dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Yang kelima, mudah dan praktis digunakan akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Selanjutnya, sarana instrumen penelitian. Yang pertama, angket. Angket merupakan daftar pernyataan yang diberikan pada orang lain dengan tujuan agar orang yang diberi bersedia memberikan respon yang sesuai. Angket dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, angket terbuka. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk isian, tentunya disertai dengan pertanyaan. Sedangkan yang kedua, angket tertutup. Angket tertutup itu angket yang disajikan dalam bentuk sederhana, yang mana responden tinggi memberi tanda centang pada kolom yang disediakan terhadap jawaban yang sesuai dengannya, biasanya dalam bentuk multiple choice. Yang ketiga, campuran. Angket campuran. Di samping dari kedua angket tadi, ada angket kombinasi dari dua jenis angket di atas. Yang kedua, daftar cocok. Ini hampir sama dengan angket tertutup karena hanya tinggal memberi tanda pada tes yang diberikan terhadap jawaban keadaan kita. Bedanya dengan angket checklist dibuat sedikit lebih sederhana. Yang ketiga, skala. Skala menunjukkan pada sebuah instrumen pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok tapi alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang. Skala banyak digunakan untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau kejiwaan. Baik dalam skala pengukuran dan instrumen penelitian kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pertemuan
kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.